Sejarah dunia pertanian mengalami lompatan yang sangat berarti, dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Para petani dan masyarakat umum terpana dengan kemajuan yang berhasil dicapai oleh pertanian modern. Tingginya produktivitas tanaman, berkat adanya benih unggul, pupuk, hormon tumbuh, dan pestisida, sudah menempatkan manusia sebagai pemenang. Ironisnya, ternyata dalam posisinya sebagai pemenang tersebut, manusia akhirnya menjadi kurang bijaksana. Tindakan yang kurang bijaksana ini salah satunya tercermin dari sistem atau pola bertani yang saat ini dilakukan. Kecenderungan pola bertani saat ini antara lain bahwa penggunaan dosis pupuk kimia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada, bahwa penggunaan pupuk kimia dari ketiga jenis pupuk N, P, dan K, jika ditotal di Indonesia pada tahun 1980 sebesar 1.216.300 ton, meningkat menjadi 2.715.900 ton pada tahun 1996. Penggunaan pupuk dan hormon kimia yang terus meningkat tidak diimbangi dengan pemberian atau pemakaian pupuk dan hormon organik. Dalam hidupnya, tanaman membutuhkan bahan makanan dalam bentuk bahan organik dan bahan anorganik. Dalam kehidupan nyata, bahan organik dan bahan anorganik dapat diilustrasikan sebagai malam dan siang. Malam dan siang berjalan selalu berimbang. Bisa dibayangkan, jika yang terjadi adalah siang terus-menerus atau malam terus-menerus, tentunya kehidupan tidak bisa berjalan semestinya. Demikian halnya jika pada tanaman hanya diberi pupuk dan hormon kimia terus-menerus tanpa diimbangi pemberian pupuk dan hormon organik, tentunya tanaman tidak akan tumbuh maksimal. Kecenderungan lainnya adalah semakin menipisnya cadangan nutrisi atau unsur hara dan hormon tumbuh dalam tanah akibat kehilangan yang terus-menerus bersama hasil panen. Dahulu petani padi hanya memanen gabahnya saja. Namun saat ini, di samping gabah, jerami pun juga ikut diangkut untuk bahan pakan ternak ataupun bahan baku media budidaya jamur. Kadangkala, jerami atau damen itu juga dibakar. Hal ini tidak terjadi hanya pada padi, terjadi juga pada komoditas lainnya. Semua kecenderungan tadi sudah berlangsung sangat lama, yaitu sejak munculnya revolusi hijau di Indonesia pada tahun 1969 hingga saat ini. Dengan waktu yang sangat lama tersebut, wajarlah jika produktivitas pertanian dan lingkungan hidup kita semakin menurun. Peralihan dalam budidaya pertani, yaitu peralihan dari penggunaan pupuk organik atau pupuk kandang, kompos, tanaman golongan leguminase, ke penggunaan pupuk anorganik dalam jangka yang relatif cukup panjang, hingga saat ini telah menimbulkan dampak negatif, yaitu menjadikan tanah-tanah pertanian Indonesia menjadi semakin keras, sehingga menurunkan produktivitasnya. Semakin kerasnya tanah bukan disebabkan hanya oleh hilangnya tanah lapisan atas, namun lebih disebabkan penumpukan sisa atau residu pupuk kimia di dalam tanah yang berakibat tanah sulit terurai. Hal ini disebabkan karena memang salah satu sifat bahan kimia adalah relatif lebih sulit terurai atau hancur dibandingkan dengan bahan organik. Jika tanah menjadi semakin keras, maka akan mengakibatkan tanaman akan semakin sulit menyerap pupuk atau unsur hara dari dalam tanah. Jadi jika tanah semakin keras, untuk mendapatkan hasil yang sama dengan hasil panen sebelumnya, maka diperlukan dosis pupuk yang lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan mengapa dosis pupuk semakin lama semakin meningkat. Selain itu, dengan semakin kerasnya tanah, proses penyebaran perakaran dan aerasi atau pernafasan akar akan terganggu, yang berakibat akar tidak dapat berfungsi optimal dan pada gilirannya akan menurunkan kemampuan produktivitas tanaman tersebut.
Selain masalah pengerasan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang kurang bijaksana, masalah lain yang patut diperhatikan di Indonesia adalah adanya indikasi proses pemiskinan atau pengurangan kandungan 10 jenis unsur hara esensial, juga 47 hingga 77 tersusun oleh 60 hingga 90 jenis unsur. 10 jenis unsur hara esensial serta unsur hara mikro, yaitu Fe atau besi, Zn atau seng, Cu atau tembaga, Mn atau mangan, B atau boron, unsur molibdenum atau Mo, dan Cl atau klor. Seperti diketahui saat ini, dari sekian banyak unsur yang ada di alam, semua jenis tanaman membutuhkan mutlak, artinya harus tersedia 13 macam unsur hara untuk keperluan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sering kita kenal dengan nama unsur hara esensial. Masing-masing unsur hara mempunyai fungsi dan peran khusus sendiri-sendiri terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sehingga jika terjadi kekurangan satu unsur atau lebih akan mengakibatkan tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nutrisi atau unsur hara diperlukan jumlah yang berbeda satu sama lain yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi unsur hara makro sebanyak 6 jenis yang dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak, yaitu N, P, K, Ca, S, dan Mg, dan golongan unsur hara mikro sebanyak 7 jenis yang dibutuhkan dalam jumlah lebih sedikit, terdiri atas F, ibaratnya setir atau kemudi. Memang roda dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak dibandingkan setir atau kemudi. Namun dari pentingnya, roda tidak bisa mengalahkan atau menggantikan pentingnya kemudi, ataupun sebaliknya. Jadi unsur hara makro itu tidak bisa menggantikan pentingnya unsur hara mikro, dan sebaliknya. Ke-13 macam unsur hara tersebut, jika diibaratkan pada kehidupan manusia, ibarat menu makanan, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Unsur hara makro ibaratnya adalah nasi yang dimakan oleh manusia. Sedangkan unsur hara mikro adalah vitamin dan gizi dalam bentuk sayuran, buah-buahan, dan juga susu. Nasi dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak, sedangkan lauk pauk, sayur mayur, dan buah maupun susu dijumlahkan dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan nasi. Berdasarkan hakikat alam, ke-13 unsur hara esensial tersebut selalu mengalami proses perputaran, sehingga kandungannya relatif tetap karena selalu kembali lagi ke tempat semula. Padahal kita tahu, dalam suatu usaha budidaya tanaman, paling tidak ada sebagian unsur yang tidak kembali ke dalam tanah karena dibawa keluar bersama hasil panen. Kehilangan unsur hara tersebut semakin diperparah dengan perubahan pola pemanfaatan tanaman. Sebagai contoh, jika dahulu padi hanya diambil atau dipanen keluar areal penanaman dalam bentuk gabah saja, sekarang jerami atau padang padi juga ikut dibawa keluar areal penanaman. Dalam hal ini, kehilangan 13 unsur hara esensial dari areal pertanaman semakin banyak. Sementara sebagian besar petani mengembalikan dalam bentuk pupuk hanya terbatas pada 3 jenis saja. Permasalahan pengerasan tanah dan juga pemiskinan unsur hara mikro yang terjadi di sebagian besar tanah-tanah pertanian di Indonesia sebenarnya dapat diatasi dengan penggunaan bahan-bahan organik seperti pupuk kandang, kompos, tanaman leguminosa atau pupuk hijauan daun. Dalam hal ini, penggunaan pupuk kandang atau kompos bukan tanpa permasalahan. Di samping kebaikan penggunaan pupuk kandang atau kompos, namun di lapangan masih banyak mengalami kendala. Kendala penggunaan pupuk kandang, beberapa di antaranya adalah ketersediaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan yang diperlukan. Karena volumenya yang cukup besar, maka terjadi biaya ekonomi tinggi. Hal ini disebabkan biaya pengangkutannya yang besar, biaya simpan dan biaya aplikasi atau pemberian di lapangan perlu tenaga kerja lebih banyak,
sehingga menyebabkan tambahan biaya ekonomi yang tinggi. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan pupuk kandang yang sudah siap untuk dipergunakan relatif cukup lama. Artinya, tidak langsung pupuk kandang itu bisa dipakai atau diberikan ke tanaman begitu saja. Kandungan unsur hara biasanya rendah, karena pupuk kandang pada hakikatnya adalah merupakan ampas atau sisa-sisa, di mana unsur-unsur yang bermanfaat telah banyak terserap dalam pencernaan hewan yang bersangkutan. Kondisi fisik atau ukuran butir pupuk kandang, kondisi kimia atau kandungan unsur hara dalam pupuk kandang, dan kondisi biologinya, yaitu tingkat kematangan pupuk kandang, sangatlah bervariasi. Terutama tingkat kematangannya. Jika belum matang betul, justru akan merugikan pertumbuhan tanaman. Pupuk kandang yang belum matang sering menjadi media pembawa hama, penyakit, dan juga gulma yang sangat merugikan bagi tanaman. Kadang-kadang pupuk kandang mengandung atau tercampur dengan logam berat yang sangat berbahaya bagi manusia yang menggunakan pupuk kandang yang tercemar logam berat. Di beberapa tempat, terutama daerah atau wilayah yang tidak banyak ternaknya, keberadaan pupuk kandang sangat sulit didapati petani, dan seandainya ada pun, harga pupuk kandang sangatlah tinggi. Mempertimbangkan berbagai kendala pupuk kandang tersebut, PT Natural Nusantara melalui riset yang relatif panjang telah berhasil menemukan teknologi pupuk organik cair yang diberi nama pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat yang diberi nama pupuk organik padat atau POP Super NASA. NASA dan Super NASA merupakan pupuk organik alami 100% dari ekstraksi bahan organik, yaitu dari beberapa jenis limbah ternak dan unggas, limbah tanaman, limbah alam, dan beberapa jenis tanaman tertentu, dan bumbu-bumbu atau zat-zat alami lainnya, dan juga terdapat bahan baku utama, di mana bahan baku utama di mana hanya diambil sepertiganya saja sudah dapat mencukupi seluruh kebutuhan di Indonesia dalam jangka waktu yang sangat lama, yang diproses berdasarkan teknologi berwawasan lingkungan. Beberapa kelebihan atau keunggulan pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat Super NASA diantaranya adalah NASA dan Super NASA dapat dipergunakan untuk semua jenis tanaman, baik tanaman pangan, tanaman hortikultura, ataupun tanaman tahunan, dan juga bisa dipergunakan untuk berbagai jenis ternak, baik ternak organik cair NASA dan pupuk organik padat Super NASA mengandung asam-asam organik yang mampu memperbaiki kesuburan fisika tanah serta mampu memacu aktivitas mikroorganisme yang berguna bagi tanaman dalam tanah. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat Super NASA mengandung lengkap 13 macam unsur hara esensial yang diperlukan tanaman, dan 44 hingga 77 macam unsur lainnya yang tidak terdapat pada pupuk-pupuk kimia. Hal ini mengingat bahwa bahan dasar pupuk organik cair NASA dan pupuk padat Super NASA yang berasal dari limbah ternak dan tanaman yang diketahui mengandung 60 hingga 90 jenis unsur hara. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat Super NASA mampu melarutkan kembali residu atau sisa-sisa pupuk kimia sintesis yang ada di dalam tanah. Hal ini disebabkan pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat Super NASA telah dilengkapi atau mengandung asam humat dan asam sulfat. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat Super NASA dapat dijadikan alternatif mengatasi kekurangan atau kesulitan mendapatkan pupuk kandang. Bahkan jika terpaksa tidak ada pupuk kandang, maka pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat Super NASA dapat menggantikan pupuk kandang. Karena fungsi pemupukan 1 liter pupuk organik cair NASA sama dengan 1 ton pupuk kandang. Kami tegaskan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan kandungan atau suplai unsur hara mikronya. Hal ini tentulah dapat menghemat biaya produksi yang mencakup biaya transportasi, biaya tenaga kerja,
Selain itu, pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat super NASA relatif lebih bersih dari bibit hama, bibit penyakit, maupun biji-bijian gulma jika dibandingkan dengan pupuk kandang. Selain kelima keunggulan atau manfaat dari pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat sumber NASA juga memiliki manfaat lainnya atau manfaat tambahan. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat super NASA mampu mempercepat pertumbuhan generatif tanaman serta mampu mengurangi kerontokan bunga dan juga buah, dan juga mampu memperbanyak bunga dan buah serta meningkatkan usia produktif tanaman. Hal ini disebabkan karena pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat super NASA juga telah dilengkapi atau mengandung zat pengatur tumbuh atau hormon pengatur tumbuh tanaman yang mencakup indol asetik asid atau IAA atau auksin, kemudian gibberellin dan juga sitokinin. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat super NASA meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit karena NASA dan super NASA mampu merangsang pembentukan senyawa polifenol, yaitu salah satu senyawa yang diperlukan tumbuhan atau tanaman untuk meningkatkan daya tahan terhadap serangan penyakit. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat super NASA dapat cepat dan langsung dipergunakan oleh tanaman karena unsur haranya yang sudah dalam bentuk ionik. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat super NASA juga dapat merangsang pertumbuhan akar tanaman di lahan maupun pada saat penyetekan atau stek dan juga cangkokan atau sistem cangkok, serta mampu mempercepat perkecambahan biji dan mampu meningkatkan produksi tanaman secara keseluruhan, yaitu secara kuantitas, kualitas, termasuk rasa, warna, aroma, dan juga daya tahan penyimpanan. Karena pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat super NASA dilengkapi dengan kandungan unsur hara dan elemen penyusun tubuh atau jaringan tanaman secara lengkap. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat super NASA tidak mempunyai efek samping yang merugikan bagi tanaman dan lingkungan, dan produk tanaman hasil pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat super NASA juga aman bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat super NASA terbuat dari bahan-bahan alami atau organik murni. Di bidang perikanan, khususnya pupuk organik cair NASA mampu meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan plankton dan alge pada tambak udang, bandeng, ataupun kolam darat. Jika dibandingkan pupuk kandang yang digunakan pada tambak, pupuk organik cair NASA itu relatif lebih bersih sehingga lebih aman. Pupuk organik cair NASA dan super NASA juga berfungsi sebagai penetralisir senyawa-senyawa kimia berbahaya pada perairan tambak atau kolam, sehingga kerusakan pada lahan tambak dapat ditanggulangi, dicegah, ataupun diperbaiki. Di bidang peternakan, khususnya pupuk organik cair NASA bermanfaat untuk membantu menghancurkan pakan yang dimakan oleh unggas atau ternak, sehingga pakan akan makin banyak terserap oleh pencernaan unggas atau ternak bersangkutan. Pupuk organik cair NASA juga memberikan mineral-mineral, vitamin, protein nabati, dan juga lemak nabati. PT Natural Nusantara juga berhasil memformulasikan hormon atau zat pengatur tumbuh organik yang diberi nama natural hormonik. Keunggulan atau manfaat natural hormonik dapat diuraikan sebagai berikut. Perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan tanaman adalah suatu proses yang kompleks. Secara sederhana, pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai suatu proses vital yang menyebabkan suatu perubahan yang tetap pada setiap tanaman atau bagiannya dipandang dari sudut ukuran, bentuk, berat, dan volumenya. Pertumbuhan tanaman setidaknya menyangkut beberapa fase atau proses di antaranya. Fase pertama adalah pembentukan sel. Fase kedua, fase perpanjangan dan pembesaran sel. Dan fase ketiga adalah diferensiasi sel. Semua fase atau proses pertumbuhan tanaman tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pertama adalah persediaan makanan atau unsur hara. Ketersediaan makanan atau unsur hara bagi tanaman dapat berasal dari kandungan alamiah tanah setempat atau dari pemupukan.
Unsur hara atau makanan sebagai salah satu bahan baku untuk pertumbuhan tanaman sangatlah mutlak dibutuhkan oleh tanaman. Faktor yang kedua adalah ketersediaan air. Bagi tanaman, air merupakan syarat untuk dapat terjadinya semua kegiatan metabolisme dalam tubuh tanaman. Faktor yang ketiga adalah cahaya matahari. Bagi tanaman, cahaya matahari sangat diperlukan sebagai sumber energi untuk melakukan proses fotosintesis tanaman. Faktor yang keempat adalah suhu udara. Bagi tanaman, suhu sangat mempengaruhi kandungan air pada tubuh tanaman. Secara umum, kisaran suhu untuk dapat terjadinya proses pertumbuhan tanaman yaitu antara 4 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Sedangkan suhu optimum bagi pertumbuhan tanaman antara 25 derajat Celcius dan 33 derajat Celcius. Faktor yang kelima adalah oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk proses respirasi tanaman guna menghasilkan energi untuk proses metabolisme atau pertumbuhan tanaman. Faktor yang keenam adalah hormon atau zat pengatur tumbuh. Hormon atau zat pengatur tumbuh adalah senyawa-senyawa dalam jumlah yang kecil namun turut mengatur proses pertumbuhan, dan dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman tersebut dapatlah kita analogikan atau kita persepsikan secara sederhana ibarat proses pembuatan roti atau kue. Yang pertama, persediaan makanan atau unsur hara, ibaratnya tepung terigu, gula pasir, dan bumbu-bumbu lainnya yang merupakan bahan baku pembuatan roti. Yang kedua, ketersediaan air, ibaratnya air untuk mencampur dan melarutkan semua bahan roti tadi. Cahaya matahari, oksigen, dan suhu udara ibaratnya adalah suhu yang pas untuk memanggang roti sehingga roti tidak gosong. Daun ibaratnya adalah oven untuk memanggang roti tersebut. Dan yang paling utama adalah harmonik, karena harmonik ibaratnya adalah koki atau juru masak, sehingga bahan-bahan dan peralatan tersebut bisa menjadi kue atau roti. Mekanisme kerja harmonik. Secara alamiah, sebenarnya tanaman sudah mengandung hormon pertumbuhan seperti auksin, giberelin, dan sitokinin, disebut hormon endogen. Kebanyakan hormon endogen di dalam tubuh tanaman berada pada jaringan meristem, yaitu jaringan yang aktif tumbuh seperti ujung-ujung tunas atau tajuk dan juga ujung akar. Tetapi karena pola budidaya tanaman yang intensif dan begitu lama dan pengelolaan tanah yang kurang tepat, maka kandungan hormon endogen menjadi rendah atau sangat kurang untuk kebutuhan proses pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Akibatnya, sering kita jumpai kekurangan hormon endogen ini menyebabkan pertumbuhan tanaman lambat, meningkatnya kerontokan bunga dan juga buah, serta menyebabkan ukuran umbi atau buah menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, penambahan harmonik yang mengandung juga hormon auksin, giberelin, dan sitokinin menjadi sangat mutlak diperlukan untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja harmonik, berikut diuraikan secara global dan sederhana. Auksin yang berasal dari auksin endogen yang ada dalam tubuh tanaman dan auksin yang berasal dari harmonik akan meningkatkan permeabilitas dinding sel yang akan meningkatkan penyerapan unsur hara, di antaranya unsur magnesium atau Mg, unsur Fe atau besi, dan unsur Cu atau tembaga untuk membentuk klorofil daun yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan fotosintesis. Dengan meningkatnya fotosintesis akan dihasilkan hasil fotosintesis atau fotosintat yang bersama dengan hormon auksin akan bergerak ke akar untuk memacu pembentukan hormon giberelin dan sitokinin di akar. Penambahan kandungan auksin eksogen, yaitu dari harmonik di akar, akan meningkatkan tekanan turgor akar, sehingga hormon giberelin dan sitokinin yang sudah secara alami terkandung dalam tubuh tanaman akan diangkut ke atas, yaitu ke bagian tajuk tanaman. Dengan meningkatnya kandungan sitokinin dan giberelin, maka akan meningkat jumlah sel dan ukuran sel, sehingga bersama-sama dengan hasil fotosintat yang meningkat tadi akan mempercepat
proses pertumbuhan vegetatif tanaman, termasuk pembentukan tunas-tunas baru. Seiring dengan pertumbuhan vegetatif tanaman, hasil fotosintesis terus mengalami peningkatan, dan dengan adanya penambahan kandungan hormon giberellin dan sitokinin dari hormonik akan meningkatkan perbandingan CN rasio. Meningkatnya perbandingan CN rasio akan menyebabkan peralihan dari masa vegetatif ke generatif dengan terbentuknya kuncup bunga ataupun bakal buah ataupun bakal umbi. Pada saat terbentuk bunga atau buah, jika kandungan hormon auksin rendah, maka sel-sel antara tangkai bunga ataupun buah dengan ranting atau cabang akan berubah menjadi jaringan mati, yaitu menjadi jaringan gabus, sehingga bunga dan buah menjadi lebih mudah rontok. Dengan penambahan auksin mampu menghambat perubahan sel-sel tersebut menjadi jaringan gabus, pada akhirnya dapat mencegah kerontokan bunga maupun buah. Di fase generatif, pemberian natural hormonik yang juga mengandung hormon sitokinin dan hormon giberellin mampu meningkatkan kapasitas jaringan penyimpanan hasil fotosintesa yang dipanen, misalnya dalam bentuk umbi maupun buah. Dalam hal ini, sitokinin yang terkandung dalam natural hormonik akan memperbanyak sel jaringan penyimpanan, sedangkan giberellin yang terkandung dalam natural hormonik akan memperbesar sel jaringan penyimpanan, sehingga tanaman mampu menerima hasil-hasil fotosintesa lebih banyak. Pada akhirnya, ukuran jaringan penyimpanan buah menjadi lebih besar, yang sudah terjadi misalnya pada semangka dan juga kentang dan lain-lain, dan juga menjadi lebih bernas jika terjadi pada padi maupun jagung. Penambahan atau pemberian natural hormonik dapat meningkatkan kapasitas penyerapan air dan juga penyerapan unsur hara dari dalam tanah. Dengan penambahan natural hormonik pada daun, menyebabkan daun mampu meningkatkan laju fotosintesis, sehingga hasil fotosintesa akan menjadi lebih banyak. Penambahan natural hormonik yang ditambah juga unsur-unsur hara secara lengkap dari pupuk organik cair NASA dan juga pupuk organik padan super NASA dan pupuk makro, maka dapat mencukupi kebutuhan tanaman secara jumlah dan juga jenis unsur haranya. Setelah tercukupi, maka akan berpengaruh pada umur produktif tanaman, baik untuk tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Umur atau usia produktif tanaman yang dimaksud adalah umur atau usia di mana tanaman masih dapat berproduksi dengan cukup baik. Tata cara penggunaan pupuk organik padat super NASA, pupuk organik cair NASA, dan natural hormonik. Super NASA. Pupuk organik padat super NASA bentuknya adalah padat dan khusus diberikan ke tanah. Pupuk organik padat super NASA tidak dianjurkan untuk daun. Ada dua cara pemberian pupuk organik padat super NASA. Cara yang pertama, kita mengambil air kurang lebih 10 liter, dimasukkan dalam gembor atau emprat atau ember biasa. Masukkan 1-2 sendok makan super NASA. Kemudian disiramkan merata ke tanah atau ke sekitar perakaran. Cara penggunaan super NASA yang kedua yaitu dengan sistem pembuatan larutan induk terlebih dahulu. 1 botol super NASA dilarutkan dalam 3 liter air, diaduk dingin. Dari larutan induk tersebut diambil 200-300 cc, kurang lebih 1 gelas, kemudian diencerkan dengan 50 liter air. Diaduk hingga larut. Kemudian disiramkan merata ke tanah. Sedangkan untuk penggunaan pupuk organik padat super NASA pada tanaman semusim seperti padi dan hortikultura bisa dijadikan sebagai pupuk dasar, artinya cukup diberikan pada awal atau sebelum tanam. Namun pada khusus tanaman tahunan yang sudah terlanjur ditanam, super NASA segera dapat
langsung diberikan sebagai pupuk susulan. Tata cara penggunaan pupuk organik cair NASA dan natural hormonik. Kita menyiapkan air kurang lebih 2-5 liter di dalam ember. Kemudian pupuk organik cair NASA dikocok terlebih dahulu. Kita ambil pupuk organik cair NASA 4 tutup. Selanjutnya hormonik juga dikocok dulu. Kemudian diambil 1 tutup. Selanjutnya diaduk hingga larut dengan air. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki. Selanjutnya tangki dipenuhi dengan air biasa. Pada saat penyemprotan perlu diperhatikan beberapa hal. Penyemprotan pupuk organik cair NASA dan hormonik usahakan pada saat stomata membuka sempurna, yaitu sekitar pagi hari antara jam 7 hingga jam 10. Penyemprotan dikenakan pada permukaan daun bagian bawah dan juga bagian atas secara merata. Untuk penyemprotan pupuk organik cair NASA pada tanaman kemudian yang 1 kali panen, misalnya padi dan jagung, penyemprotan bisa dilakukan 2 minggu sekali atau 15 hari sekali, sebanyak 3-4 kali penyemprotan. Sedangkan pada tanaman semusim yang panen berulang kali seperti pada cabai, tomat, terong, dan kacang panjang dan lain sebagainya, penyemprotan pupuk organik cair NASA dan hormonik diberikan pada awal vegetatif, yaitu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan setiap habis pemetikan kita lakukan penyemprotan kembali pupuk organik cair NASA dan hormonik. Mitra NASA yang berbahagia, selanjutnya pada bagian akhir akan kami informasikan tentang fungsi dan beberapa gejala kekurangan unsur hara esensial. Dimulai dari unsur hara makro primer, yaitu fungsi nitrogen antara lain meningkatkan pertumbuhan tanaman, menyehatkan pertumbuhan daun sehingga meningkatkan kadar protein dalam tubuh tanaman, meningkatkan berkembangnya mikroorganisme di dalam tanah. Adapun tanaman yang kekurangan nitrogen dapat dilihat: pertama, tanaman menjadi kerdil atau tidak normal, warna daun kekuning-kuningan, kekurangan yang parah membuat daun mati, buah tidak mempercepat pembungaan dan pemasakan buah, serta meningkatkan produksi biji-bijian. Adapun tanaman yang kekurangan fosfor akan dicirikan antara lain tanaman menjadi kerdil, pertumbuhan akar sangat berkurang, pertumbuhan cabang dan ranting meruncing sebagai akibat pertumbuhan tangkai daun yang menguncup ke arah batang atau ranting. Masaknya buah menjadi lebih lambat. Warna daun lebih hijau keunguan daripada biasanya. Daun tua menjadi menguning sebelum waktunya. Hasil biji dan buah kurang atau sama sekali tidak ada.
Unsur kalium. Fungsi unsur kalium pada tanaman antara lain membantu translokasi atau pemindahan gula pada pembentukan pati dan protein, membantu proses membuka dan menutup stomata atau mulut daun, membantu efisiensi penggunaan air sehingga tanaman lebih tahan terhadap kekeringan, memperluas pertumbuhan akar, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, memperkuat tubuh tanaman supaya daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok, memperkeras bagian kayu dan jerami tanaman, memperbaiki ukuran dan kualitas buah pada masa generatif, menambah rasa manis pada buah. Di samping itu, unsur kalium dibutuhkan tanaman yang memproduksi banyak karbohidrat, misalnya kentang. Adapun gejala kekurangan kalium pada tanaman dapat ditunjukkan sebagai berikut. Daun terlihat lebih tua, batang dan cabang lemah dan mudah rebah. Muncul warna kuning di pinggir dan di ujung daun yang sudah tua, yang akhirnya mengering dan rontok. Daun mengkerut atau keriting dimulai dari daun tua. Kematangan buah terhambat, ukuran buah lebih kecil, buah mudah rontok, warna buah tidak merata, dan tidak tahan disimpan lama. Biji buah menjadi kisut. Untuk unsur-unsur makro yang tergolong dalam unsur makro sekunder. Unsur kalsium. Fungsi kalsium pada tanaman antara lain. Kalsium terdapat pada tanaman yang mengandung protein. Kalsium ada hubungannya dalam pembuatan protein atau bagian yang aktif dari tanaman. Kalsium dapat menetralkan asam-asam organik yang dihasilkan pada metabolisme. Dapat menguraikan bahan organik. Kalsium berperan dalam pengisapan air oleh akar dari dalam tanah. Kalsium sebagai penawar keracunan dalam tanaman. Kalsium dapat mencegah terbentuknya bagian buah yang pahit dan mencegah retaknya kulit buah. Kalsium dapat juga memperkuat batang padi atau jerami. Adapun gejala kekurangan kalsium pada tanaman dapat dicirikan sebagai berikut. Antara lain matinya titik tumbuh pada pucuk dan akar, warna buah yang tidak merata, buah retak-retak misalnya pada tomat, tangkai bunga membusuk terutama pada tomat dan cabai, buah kosong karena bijinya gagal terbentuk misalnya pada kacang, daun muda berwarna coklat dan terus menggulung misalnya pada jagung, daun menjadi terpilin dan mengkerut terutama pada tembakau. Magnesium. Peran magnesium pada tanaman antara lain magnesium merupakan unsur pembentuk warna hijau pada daun atau klorofil daun. Merupakan pengatur dalam penyerapan unsur lain seperti fosfor dan kalium. Dapat merangsang pembentukan senyawa lemak dan minyak, membantu translokasi pati dan distribusi fosfor di dalam tanaman, dapat mengaktifkan berbagai jenis enzim tanaman. Kekurangan magnesium dapat berakibat antara lain pucuk dan bagian di antara jari-jari daun nampak tidak berwarna. Gejala ini mula-mula tampak di bagian bawah daun, kemudian meningkat ke bagian atas daun. Daun berbentuk tipis-tipis, tidak seperti biasa yang normal. Daun tampak mengeriting dan melengkung ke atas. Belerang atau sulfur. Peran belerang atau sulfur antara lain, belerang menjadi unsur utama setelah nitrogen dalam proses pembentukan protein, sehingga sangat membantu bagian tanaman yang sedang tumbuh seperti pucuk, akar, atau anakan. Sulfur dapat meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan jamur. Sulfur dapat membentuk senyawa minyak yang menghasilkan aroma seperti pada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Pada tanaman kacangan, sulfur sangat membantu dalam pembentukan bintil akar. Sulfur dapat mengaktifkan enzim yang membentuk papain pada pepaya. Sulfur juga berperan pada penurunan pH tanah alkali atau tanah basa. Sulfur dapat mengendalikan konsentrasi garam yang terlalu tinggi pada tanah salim, umumnya tanah di dekat pantai. Sulfur juga dapat membantu perbaikan sifat fisika tanah. Kekurangan sulfur pada tanaman dapat dijumpai mirip gejala kekurangan pada nitrogen. Daun muda berwarna hijau muda.
bakal buah terhambat atau tanaman sama sekali tidak dapat berbuah. Terjadinya pembentukan warna kuning di antara tulang daun pada daun muda, kemudian diikuti menjadi putih, akhirnya pertumbuhan terhenti, daun gugur, dan bagian pucuknya mulai mati. Tanaman yang peka terhadap kekurangan Fe atau besi adalah tanaman jeruk, kedelai, kembang kol, tomat, bayam, dan beberapa tanaman hias seperti mawar, azalea, dan camellia. Unsur mangan atau Mn. Mn berfungsi sebagai aktivator atau pengaktif berbagai enzim yang berperan dalam proses perombakan karbohidrat dan metabolisme nitrogen. Mn bersama Fe membantu terbentuknya sel-sel klorofil. Terkadang Mn juga berperan dalam sintesis berbagai vitamin. Gejala kekurangan Mn hampir sama dengan gejala kekurangan Fe. Antara lain daun muda akan berwarna kuning, tetapi tulang daunnya masih berwarna hijau. Adalah sebagai berikut. Daun muda menjadi menguning. Pertumbuhan tanaman akan tertekan. Daun tanaman berubah memutih. Daun-daun tua gugur. Dan kekurangan Cu pada padi ditunjukkan lewat daun muda yang memutih dengan ujungnya mengering. Kekurangan Cu pada beberapa sayuran ditunjukkan dengan gejala layu. Kemudian timbul bercak berwarna kebiru-biruan. Kekurangan Cu pada kulit buah jeruk terlihat retak-retak dan bercak hitam seperti luka yang mengering. Kekurangan Cu pada tahap vegetatif pertumbuhan jeruk dapat dijumpai pada batang jeruk tumbuh tonjolan getah yang melepuh. Gejala lainnya, tanaman menjadi kerdil. Tanaman yang kekurangan Cu akan mengalami pigmentasi atau perwarnaan yang buruk. Kekurangan unsur Cu sering terjadi pada tanah berpasir atau tanah yang mengandung banyak kapur. Ketersediaan Cu di dalam tanah akan menurun seiring meningkatnya pH tanah. Pada tanah gambut, Cu terikat kuat sehingga tidak dapat digunakan atau tersedia bagi tanaman. Tanaman yang sangat peka terhadap yang kekurangan unsur boron dapat dijumpai gejala-gejala antara lain. Pada apel, warna buah pucat, buahnya retak-retak, dan rasanya seperti gabus atau kurang berair. Pada tanaman kubis, kekurangan boron dapat dicirikan, daun menjadi lebih tipis, dan muncul bercak-bercak kuning di pinggir daun. Kekurangan boron pada tanaman kol, selain bercak kuning, daun juga menggulung ke bawah. Sedangkan pada tanaman jeruk yang kekurangan boron, daun akan mengecil dan muncul bercak kuning, bunga lebih cepat rontok, daging buahnya keras, dan kulit buahnya menipis. Kekurangan boron pada jagung dicirikan pada tongkol yang bengkok.
osmosis di dalam sel tanaman. Kekurangan Cl biasanya sangat jarang dilaporkan, namun pada tanaman tomat, pertumbuhan akar tertekan, daun layu dan berwarna kuning, serta muncul bercak-bercak kuning di permukaan daun maupun buah. Beberapa tanaman yang menunjukkan respon positif terhadap tambahan Cl adalah tembakau, tomat, kentang, kol, jagung, dan wortel. Namun kentang dan tembakau juga sangat mudah mengalami keracunan Cl. Semoga pengenalan produk pupuk organik cair NASA, pupuk organik padat super NASA, dan juga natural hormonik ini dapat membantu petani pada umumnya dan anggota NASA pada khususnya dalam upaya meningkatkan produksi pertanian secara kuantitas dan kualitas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Bersama NASA menuju masa depan yang lebih baik.